Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan belajar mengenai estimasi. Kita belajar dulu apa definisinya. Nah, di sini estimasi atau pendugaan. Jadi ketika kita melakukan pendugaan atau melakukan estimasi, itu adalah proses yang menggunakan sampel statistik untuk menduga atau menaksir hubungan parameter populasi yang tidak diketahui. Nah, ketika kita membuat estimasi atau kita membuat dugaan, nah atau penduga itu merupakan suatu statistik, dalam hal ini hanya sampel yang digunakan untuk menduga suatu parameter. Nah, berikutnya di sini ada 3 ciri-ciri penduga yang baik atau estimasi yang baik atau hipotesis yang baik. Yang pertama itu adalah tidak bias. Berarti estimasi kita atau pernyataan yang nanti kita akan uji itu harus jelas dan tidak bias. Nah, kemudian itu adalah efisien. Nah, apa maksudnya efisien? Efisien berarti estimasi atau pernyataan atau hipotesis atau dugaan yang kita buat itu harus sesuai dengan tujuannya. Yang terakhir adalah konsisten. Artinya, estimasi, dugaan, pernyataan, atau hipotesis yang kita buat, yang kita susun, itu harus konsisten, tidak berubah-ubah. Nah, itu ciri penduga atau estimasi yang baik. Next, kita akan kenalan dengan yang namanya level of significance atau alpha. Apa sih alpha itu? Alpha itu adalah tingkat toleransi kita dalam menerima kesalahan hasil estimasi terhadap nilai parameter populasinya. Jadi kalau saya boleh menjelaskan, alpha itu adalah seberapa besar kalian bersedia menerima kesalahan dalam pengujian hasil pengujian estimasi kalian. Biasanya alfa yang kita tahu itu adalah 10%, 1%, 5%, 10%. Itu biasanya yang kita pahami itu. Tapi tidak menutup kemungkinan alfa yang lain. Alfa di sini biasanya disebutkan dalam bentuk persentase. Nah, jadi di sini saya mencontohkan alfanya adalah 5% atau alfanya adalah 0,05. Artinya apa? Artinya saya bersedia menerima kesalahan hasil estimasi pada saat melakukan pengujian itu adalah sebesar 5%. Atau dengan kata lain, saya percaya atas estimasi yang saya buat sebesar 95%. Nah, gambar yang ada di slide yang kalian sedang lihat saat ini itu adalah kurva normal untuk pengujian satu sisi. Atau mungkin kalian kenalnya dengan pengujian one-tailed. Nah, kenapa kok disebut one-tailed atau satu sisi? Karena batasnya itu hanya pada satu sisi saja, entah sisi kanan atau sisi kiri. Nah, di sini kebetulan contohnya one-tailed, satu sisi, dengan alfa sama dengan 5%. Nah, di sini disebutkan ada interval kepercayaan itu sebesar 0,95 atau 95%. Apa sih interval kepercayaan atau confident interval ini? Nah, kebalikan dari si alfa tadi, kalau alfa itu kan tingkat toleransi kalau misalkan ada hasil estimasi yang salah. Nah, 95% atau confident interval ini adalah tingkat penerimaan kita, tingkat kepercayaan kita terhadap hasil estimasi yang kita sudah buat. Nah, kalau misalkan diketahui alfanya 5%, maka confident interval atau CI itu adalah sebesar 95%. Kenapa kok confident intervalnya 95%? Karena kita mengasumsikan ketika kita menguji sesuatu harus hasilnya itu adalah 1 atau 100%. Jadi ketika kita menentukan tingkat toleransi apabila ada kesalahan dalam estimasi,
dalam penyusunan estimasi atau alfa, maka dengan kata lain kita percaya bahwa estimasi yang sudah kita buat itu sebesar 95%. CI atau confident interval itu kita nyarinya adalah 1 minus alfa yang sudah kita tentukan. Nah, ini untuk pengujian satu sisi saja. Nanti kita akan bahas dalam contoh soal. Next, itu adalah gambar untuk kurva normal pada pengujian dua sisi. Melanjutkan yang gambar sebelumnya, kalau gambar yang sebelumnya itu alfanya 0,05, maka pada pengujian dua sisi, alfanya itu harus dibagi menjadi 2. Kenapa Bu kok harus dibagi menjadi 2? Mungkin ada yang tanya seperti itu ya. Nah, kalau kita melakukan pengujian dua sisi, maka tingkat toleransi kita itu juga dibagi menjadi 2 sisi atau 2 arah. Nah, di sini pada pengujian dua sisi, alfanya itu tidak lagi 0,05 atau 5%, tetapi menjadi alfa sama dengan 0,025 di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Kemudian, tingkat kepercayaannya kita itu tetap 0,95. Hanya saja daerahnya dibatasi. Dibatasi seperti apa? Dibatasi menjadi hanya bagian tengahnya saja. Kalau gambar yang sebelumnya untuk pengujian satu sisi, itu kan dibatasinya pada satu sisi saja. Jadi, untuk daerah tingkat kepercayaannya atau confident intervalnya itu ada di sisi sebelah kirinya gambar yang diarsir. Nah, untuk pengujian dua sisi ini dibatasi. Jadi istilahnya kita percaya hasil estimasi kita itu berada pada batas antara sebelah kiri dan sebelah kanan atau pada daerah yang tidak diarsir. Itu untuk interval kepercayaan kita. Next, nah, di sini pada pengujian estimasi kita perlu melihat berapa total sampelnya. Kalau misalkan jumlah sampelnya atau N kecil ini adalah lebih dari 30, maka kita harus menggunakan distribusi normal. Nanti akan saya jelaskan kembali apa bedanya distribusi normal dan distribusi student. Nah, kalau N kecilnya lebih dari 30, maka rumus yang kita gunakan, kalian bisa lihat, nah, kok ada 2 nih rumus pengujiannya, pengujian estimasinya. Nah, kalian lihat di rumus yang pertama. Rumus pertama ini kita gunakan apabila jumlah sampelnya itu lebih dari sama dengan 30 dan jumlah populasinya tidak diketahui. Jadi ketika di soal ini tidak diketahui jumlah populasinya atau N besarnya, maka kalian bisa gunakan rumus pertama. Nah, Bu, kalau misalkan soalnya diketahui jumlah populasinya gimana? Nah, kita perlu hitung dulu. Kalau misalkan N kecil per N besarnya itu adalah lebih dari 5%, maka kita akan gunakan rumus yang kedua. Kalau enggak gimana? Kalau enggak kita masuk ke rumus yang pertama. Jadi rumus pertama ini kita gunakan untuk N yang tidak diketahui atau N kecil N kecil per N besar kurang dari 5%. Oke. Kan lebih baik kalau kita lihat contoh soal. Oh maaf. Ini saya berikan gambaran gimana kalian menghitung confident interval atau CI. Misalkan di sini diketahui bahwa alfanya adalah 10% atau 0,1. Nah, kemudian untuk pengujian satu sisi, CI-nya itu kan 0,9. Nah, jadi gini, ada 2 cara dalam melihat tabel Z. Saya perlihatkan dulu untuk tabel Z-nya. Jadi mungkin kemarin itu ada yang bertanya ke saya, Bu, tabel Z-nya kok angkanya beda ya sama yang saya share di slide. Jadi mungkin ada teman-teman yang mencari tabel Z di
Google di pencarian gitu kan. Ya, saya juga baru tahu kalau misalkan di sini tabel Z-nya itu ada 2 tipe. Yang saya tampilkan saat ini itu adalah tabel sebaran peluang kumulatif normal Z untuk uji satu sisi. Ini untuk yang uji satu sisi. Yang ini itu adalah untuk uji yang 2 sisi. Ini untuk yang uji 2 sisi. Apakah hasilnya sama? Sama. Hanya saja kita lihat dulu di soalnya. Di soal, kita kembali ke soal, CI-nya adalah 0,9. Kalau kita menggunakan tabel yang 2 sisi, maka kita tidak bisa langsung mencari 0,9 pada tabel Z. Kita harus kurangi dulu dengan 0,5 atau setengahnya dulu. Ketemu 0,4. Nah, barulah si 0,4 ini dicari di tabel Z yang 2 sisi. Yang 2 sisi itu adalah ini. Kalau misalkan kita mencari yang di sini, tadi kan hasilnya CI-nya adalah 0,4. Nah, ini sudah saya cari tahu. Nah, 0,4 itu yang paling mendekati adalah 0,3997. Kenapa Bu kok nggak ngambil yang 0,4015? Karena itu lebih besar. Nah, yang paling mendekati adalah 0,3997. Langkah berikutnya apa? Untuk menentukan Z alfanya. Nah, untuk menentukan Z alfa, kita bisa tarik ke kiri. Oh, maaf. Nah, ketemu 1,2. Kemudian kita tarik ke atas, ketemunya adalah 0,08. Artinya, maka Z alfa 10% untuk pengujian satu arah adalah 1,28. Jadi semoga kalian paham ya, bagaimana sih caranya mencari Z, nilai Z pada tabel Z. Jadi untuk pengujian yang satu sisi ini, nah, kalau misalkan kita menggunakan yang tabel Z two-tailed, yang ada di bukunya, buku yang kita pakai itu ternyata yang untuk dua ekor ya, two-tailed. Di buku yang jilid 2 kalau nggak salah ada one-tailed, two-tailed. Nah, untuk yang di bukunya, buku referensi yang kita gunakan, itu adalah tabel Z two-tailed. Nah, caranya nyari gimana? Caranya kita kurangi dulu nilai CI. Ini nilai CI-nya di sini kita kurangi dengan 0,5. Kenapa? Karena two-tailed. Kita melihatnya di tabel Z yang 2 sisi. Hasilnya adalah 0,4. Nah, kita cari nilai yang paling mendekati 0,4 di tabel Z 2 sisi. Hasilnya adalah 1,28. Ini sedikit berbanding terbalik dengan yang distribusi probabilitas normal. Kalau yang kemarin, kalian mencari daerah yang ada di dalamnya. Nah, kalau yang di sini kita cari batasnya ini. Batas kiri dan atasnya. Itu Z alfanya. Kita mencari Z alfa, bukan luas daerahnya. Kalau yang minggu kemarin kita cari luas daerahnya pada tabel Z. Kalau di sini kita mencari nilai Z-nya. Nilai Z alfanya berapa. Itu untuk pengujian satu sisi. Terus gimana Bu untuk pengujian 2 sisi? Nah, tadi sudah sempat saya singgung, kalau untuk pengujian 2 sisi maka alfanya harus dibagi dengan 2. Kalian bisa kurangi dulu di sini. Jadi CI-nya adalah 1 minus 0,1 sama dengan 0,9. Nah, kemudian 0,9-nya ini kalian bagi 2. Hasilnya adalah 0,45. Nah, kita cari 0,45 ini di tabel. Yang mendekati, yang paling mendekati itu adalah, nah ini. Yang paling mendekati adalah 0,4505. Sama seperti yang tadi, kita tarik ke samping
1,6, kita tarik ke atas 0,05. Maka untuk Z alfa 10%, untuk pengujian dua arah, Z alfa per 2-nya adalah 1,65. Kalian bisa lihat nih. (1,64). Kalau di buku 1,645. Di sini saya buatkan ini ada sedikit kesalahan ya. Ini bukan 1,64 tapi 1,65. Ini untuk yang Z alfa per 2-nya. Sebenarnya di buku itu ada yang menyebutkan 1,6. Maaf tulisannya jelek. 45. Ada buku yang menyebutkannya adalah 1,645. Nah, kalian bisa berikan keterangan nanti ya. Mau kalian ambil 1,65 atau 1,645. Next. Ini yang tadi saya bilang sedikit tabel Z yang sedikit berbeda dengan yang tadi saya gunakan untuk menentukan Z alfanya. Nah, di sini itu sama sih sebenarnya. Kalau misalkan tadi kan di sini untuk pengujian satu sisi Z alfanya berapa Bu gitu kan. Kalau misalkan kita menggunakan tabel yang ini, yang kita lihat itu bukan 0,4, tetapi yang kita gunakan adalah yang ini, 0,90. Kita lihat, yang paling mendekati itu adalah ini, 0,9 itu yang paling mendekati yang ini. 0,8997. Nah, sama, kita tarik ke samping menjadi 1,2. Kita tarik ke atas 0,08. Maka sama kan hasilnya. Untuk Z alfanya, Z alfa sama dengan 10%, itu adalah sebesar 1,28. Jadi kalian harus lihat dulu, kalian mau yang one tailed atau two tailed. Yang tadi nah, ini contoh soalnya supaya kita tahu. Suatu perusahaan ingin mengetahui berapa data pengeluaran karyawannya untuk membeli bahan bakar, untuk membeli bahan makanan, untuk keperluan penelitian. Untuk keperluan penelitian tersebut diambil sampel yang terdiri dari 300 karyawan, N-nya 300. Ternyata rata-rata pengeluaran untuk membeli bahan makanan adalah 406.000. Ini rata-ratanya atau mu. Ini mu. Dengan simpangan baku 165.000. Ini adalah simpangan bakunya. Berapa rata-rata pengeluaran karyawan untuk membeli bahan makanan dalam setahun dengan interval kepercayaan 95%. Berarti alfanya berapa? Alfanya adalah 5%. Sama dengan 5%. Oops, sorry. Bentar, kok nggak asik banget ya? Alfanya 5%. Maka karena N-nya lebih dari sama dengan 30 atau N kecilnya itu adalah 300, N besarnya tidak diketahui di dalam soal, maka kita gunakan rumus yang pertama. Kita tinggal masukkan maaf, ada sedikit
kesalahan penyebutan. 406 itu bukan mu, tetapi dia adalah X bar, maaf. Rata-rata X bar. Nah, di sini kita masukkan ke rumusnya. X bar di sini dikurangi dengan 2, maaf bukan 2 ini. Ini Z ya. Ini maksudnya adalah Z. Saya salah ketik. Jadi kita masukkan X minus Z alfa per 2 dikali S, simpangan bakunya, dibagi dengan akar N. Ini kita masukkan ke rumus yang pertama, hasilnya adalah ini. Artinya apa? Atau kita membacanya seperti apa? Kita membacanya seperti ini. Jadi, rata-rata pengeluaran karyawan untuk membeli bahan makanan dengan interval kepercayaan 95% adalah antara 387.328,49 sampai dengan 424.671,51. Jadi rata-rata pengeluaran karyawan untuk membeli bahan makanan dalam 1 tahun itu adalah antara ini. Antara ini. Jadi rata-rata pengeluarannya adalah ternyata seperti sebesar ini. Jadi tidak kurang dari 387 sekian dan tidak lebih dari 424 sekian. Nah, sampai sini dipahami ya. Nah, next. Sedikit saya jelaskan terkait dengan distribusi student. Nah, tadi sempat saya sampaikan bahwa ketika si sampelnya ini adalah sampel kecil atau misalkan atau jumlah N kecilnya itu kurang dari 30, maka kita tidak menggunakan tabel Z kurva normal, tetapi yang kita gunakan adalah tabel tabel T, distribusi T namanya. Perbedaannya adalah di distribusi student ini kita perlu menghitung yang namanya degree of freedom atau derajat bebas. Gimana cara ngitungnya derajat bebas? Kita menghitungnya adalah DF sama dengan N kecil dikurangi 1. Jadi yang kita lihat nanti itu adalah DF-nya. Sampai sini ada pertanyaan? Jika tidak ada, maka saya tutup untuk materi hari ini. Apabila ada pertanyaan, nanti kita bisa diskusi melalui WhatsApp group seperti biasanya. Terima kasih.